Gue tuh ngerasa ya, Willy Salim itu sebenarnya bukan influencer atau tiktokers biasa. Dia itu adalah seorang mata-mata yang ingin ngasih ke kita semua bagaimana sifat asli orang-orang Indonesia kalau misalkan dikasih hadiah atau kebaikan. Di video ngopi kesempatan ini kita bakal coba buat mendalami drama lebih lanjut lagi soal Willy Salim yang terjadi baru-baru ini gitu ya. Tapi ini bukan kesalahan dia, ini kesalahan seseorang yang emang dikasih hadiah sama dia gitu, yang dimana udah banyak banget orang-orang ngomongin di media sosial. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persen Indonesia. Dan baru aja kemarin kita ngebahas 2 video soal tragedi rendang maut yang ngebuat Willy Salim hampir aja di-banned di daerah Palembang. Gue buat 2 video karena yang pertama kita belum ada update-annya gitu ya tentang siapa yang salah dan siapa yang dihujat. Terus di video kedua gue ngejelasin kalau misalkan ini mungkin gak sepenuhnya salah Willy Salim biar kita objektif. Nah di video ngopi kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang apa yang gue sebut sebagai tragedi giveaway iPhone maut, di mana ini terjadi di daerah Bengkulu. Jadi Willy Salim baru aja buat acara di sana gitu ya, terus habis ternyata ada drama yang terjadi di sana kayak gitu. Nah cerita lengkap ya lu bisa langsung lihat videonya Om Salesman. Ini detail banget dia ngejelasin, tapi di video ini gue bakal coba buat ngejelasin info atau poin-poin yang emang belum dia jelasin secara langsung gitu yang miss, terus habis itu updatean kelanjutan ceritanya seperti apa. Cuma jelas di sini gue bakal ngeringkas dulu apa yang terjadi. Ada bocil yang dikasih iPhone sama Om Willy Salim karena dia dilihat sama Willy Salim di tempat acaranya gitu ya, kalau misalkan bawa fan art kayak gitu, dikasih iPhone, terus habis itu nyokapnya bangga ngupload gitu kalau misalkan anaknya dapat iPhone dari Willy Salim. Ternyata ada plot twist di balik pemberian dan juga kebahagiaan seorang anak dan ibu tersebut. Jadi fan art yang dikasih ke Willy Salim dari anak kecil tersebut ternyata bukan fan artnya dia, tapi fan artnya orang lain yang di-reveal sama kreator aslinya namanya Julian Howell Art. Dia udah punya pengikut di TikTok sebanyak 42,8 ribu dan juga udah di-like sama 473,2 ribu orang. Dan lu bisa tahu kronologi lengkap tentang dramanya Willy Salim tragedi giveaway iPhone maut di video terbaru dia yang ini, yang udah di-like sama 6 juta orang. Dia bahkan di video ini ngasih tahu gitu ya secara timelapse bagaimana prosedur dan juga cara dia buat bikin gambar fanartnya biar ini nggak terkesan dia ngeklaim kalau misalnya itu punya dia iPhone-nya tanpa adanya bukti. Terus habis itu pada akhirnya juga ngejelasin di video ini kalau misalkan si anak itu adalah orang pertama yang notice fanartnya dia di tempat acara Willy Salim. Terus habis itu anaknya ngasih bantuan untuk ngebawain fanartnya ke depan panggung Willy Salim karena dia badannya kecil kan, bisa satet-satet nyelinap sampai ke depan panggung, dan ternyata beneran bisa. Terus habis itu bener-bener dapat notice dari Willy Salim kayak gitu. Cuman pada akhirnya iPhone atau HP tetap nggak dikasih ke si kreator aslinya, malah jadi drama. Nah yang bikin drama ini makin gede lagi adalah sikap dari orang tua, which is itu ibu dari anaknya yang sampai sekarang masih playing victim kalau misalkan ini bukan salah anaknya. Lu bisa lihat respon dari ibunya di akun Facebooknya sendiri yang kebetulan dia aktif sebagai karyawan Facebook gitu ya, atau karyawan FB Pro, dan dimana sampai sekarang masih ngerespon. Ini 1 jam yang lalu gitu. Jadi beliau sendiri bilang kalau misalkan HP iPhone yang dikasih Willy Salim ke anaknya itu udah jadi hak anaknya. Terus abis itu pada akhirnya fanart akan tetap menjadi fanart. Yang bikin orang-orang makin kesel itu adalah respon awal dari si ibunya yang justru kayak nantangin netizen gitu untuk ngomongin ini semua, yang udah berhasil di capture sama akun Twitter Hello Strangers. Ini adalah jejak digital dari Facebook ibunya gitu yang justru nantangin orang-orang yang head comment iri. Pada iri nggak dapat iPhone-nya, kasihan amat bisa menghujat kayak gitu. Nah gara-gara rentetan respon dari nyokapnya, orang-orang itu lebih brutal lagi gitu dalam merespon drama yang terjadi antara anaknya, si pembuat fan artnya Willy Salimnya, dan juga ibunya gitu. Bahkan nggak sedikit juga orang-orang yang pada akhirnya nge-photoshop foto dari nyokap dan juga anaknya gitu, yang original itu bisa tetap temukan di Facebooknya gitu ya. Ada yang udah ngegambarin pakai seragam Hitler lah dan lain-lain gitu, dan sampai sekarang anaknya masih bangga kayak gitu. Nah orang-orang justru malahan mempertanyakan kenapa sampai sekarang ibunya nggak minta maaf secara langsung, secara resmi, secara terbuka gitu ya lewat akun Facebooknya gitu, kalau misalnya itu bukan hak anaknya. Terus habis itu ya karena dari kreator asli juga udah speak up gitu ya, otomatis seenggaknya harus minta maaf secara publik. Cuman orang-orang menganggap kalau misalnya ini kayak semacam pride yang tidak bisa disentuh sama seorang ibu yang sampai sekarang masih kita pertanyakan, kok bisa setiap ibu-ibu gitu ya punya hal yang seperti, padahal kalau misalnya emang salah minta maaf ya tinggal minta maaf, ya nggak sih? Ini sebenarnya dramanya simple anjir, dan bakalan cepet kelar kalau misalkan nyokapnya itu minta maaf buat statement secara
publik gitu ya di akun Facebooknya sendiri gitu ya, kagak memanfaatkan kejadian ini untuk ngepromosiin akun Facebooknya biar berlangganan, terus abis itu ya minta maaf, jadikan ini pelajaran yang terbaik gitu ya, terus pengen ngajarin anaknya bisa bersikap lebih baik lagi untuk kedepannya, terus habis itu mungkin bakal ngasih statement kalau misalkan HP-nya akan dikembalikan kepada yang berhak atau yang lain-lain kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman masalahnya sampai sekarang kita masih belum melihat hal tersebut bisa terjadi. Gue justru malahan kasihan sama anaknya anjir. Anaknya cuman ngelakuin kesalahan di hari H. Tapi justru kesalahan tersebut malahan makin lama didengungkan menjadi lebih besar lagi kesalahannya sama nyokapnya sendiri kayak gitu. Yang justru ini miris anjir. Soalnya kalau misalnya udah terespon, lu bisa tahu kalau misalkan katanya ini drama udah sampai ke lingkungan sekolah anaknya sendiri, dan anaknya sendiri bahkan katanya sampai nggak berani buat sekolah karena diomongin sama temen-temennya. Kalau misalnya udah ada fakta seperti itu, sebagai seorang ibu gitu ya yang tahu kalau misalnya ini salah, tinggal kasih tahu aja gitu ke anaknya kalau misalnya ini salah, terus abis itu buat statement ke publik kalau misalkan ya ini merupakan kesalahan yang bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Sesimpel itu. Di video ini juga gue gak pengen ngehujat gitu ya, gue cuma pengen ngasih saran juga ke ibunya biar seenggaknya anaknya itu bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Kasian anjir. Kayak dan gak sedikit juga orang-orang di internet yang langsung ngata-ngatain anaknya maling lah apa segala macem, bilang kalau misalkan anak kecil udah kayak gini aja kelakuannya dari kecil udah gede gitu ya. Gue masih berharap dan gue masih punya positive thinking sih kalau misalkan ini nggak menggambarkan dia ke depannya kayak gitu. Ini bisa jadi pelajaran yang berharga. Justru lu salah kalau misalnya pada akhirnya cuman ngelihat orang dari satu momen dan juga satu waktu doang, padahal orang tersebut bisa belajar dari kesalahannya kayak gitu. Nah, kita bakal sama-sama lihat secara objektif gitu ya apa yang disampaikan sama kreator hasilnya sendiri, dan habis itu kita bakal langsung lanjut ke dalam updatean terkini dari drama ya. Menurut gue ini udah happy ending sih buat yang bikin fan artnya. Tapi buat si ibu dan anaknya masih belum sampai sekarang. Karena netizen masih mempertanyakan ini kapan pride-nya runtuh gitu, dan habis itu minta maaf secara terbuka ke publik. Nah, dijelasin ya. Ini copyright BT suaranya, jadi gue bakal coba buat mute. Di sini gue bakal bacain juga. Jadi saat itu aku semangat banget setelah tahu Kak Willy mau ke Bengkulu. Akhirnya aku punya inisiatif untuk ngasih Kak Willy lukisan sebagai kenangan atas silaturahmi dia ke Bengkulu. Anjay. Akhirnya aku cari foto Kak Willy di IG-nya. Bentar, cepet banget ini. Woi. Pas kulihat ada foto Kak Willy dan Ci Filme, akhirnya aku gambar foto itu. Sekarang kayaknya kalau misalnya lu udah jadi seniman digital gitu ya, harus bener-bener udah buat dokumentasinya dah, timelapse sendiri gitu. Nanti kalau misalnya ada orang yang asal klaim itu gambar buatan dia gitu, lu tinggal kasih tahu aja buktinya kayak gini, seperti yang udah dirasakan sama Mas Julian Howell Art gitu ya. Akhirnya aku cari foto Kak Willy, bla-bla, ini udah kita baca. Terus berlarut-larut sudah aku melukisnya dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Nah, ini yang bikin orang-orang luluh gitu hatinya, karena ya dia udah berusaha sampai menghabiskan waktu berjam-jam, tapi haknya malahan diambil sama bocil random yang ditemukan di tempat acaranya Willy Salim kayak gitu. Sampai jam 1 malam, bangun lagi jam 3 malam untuk siap-siap sholat subuh. Ya begini proses ngegambar ya, AI entusias, hey. Gak asal ketik gitu lah. Akhirnya aku bawa lukisan aku ke tempat acaranya Kak Willy dengan rasa lumayan deg-degan karena ketemu Kak Willy, dan membara karena ingin kasih tunjuk sama Kak Willy. Aku pergi malam-malam gelap jam 4 pagi sama ayah aku. Sorry, cepet banget captionnya. Tapi gue suka sih, maksudnya to the point gitu ya. Cuman mau kasih hadiah ke Kak Willy karena udah mau silaturahmi ke Bengkulu, anjay. Setelah sampai akhirnya aku berusaha untuk bisa dinotis Kak Willy. Capek juga ternyata angkat lukisan. Oke, ini A4 ya berarti ya. Di sebelah aku ternyata ada yang notis lukisan aku. Akhirnya dia bantulah untuk teriak biar dinotis Kak Willy. Salah satu dari mereka ada bocil. No, sedih banget awalnya dibantu. Bantuan itu akan kurubah menjadi sesuatu yang dia tidak kira. Anjay, tiba-tiba ada inisiatif untuk nawarin mau bantu aku untuk kasih ke Willy di depan panggung. Akhirnya aku iyain karena dia niatan mau bantu aku. Dia langsung pergi mendekati panggung. Aku di situ berusaha untuk ngebuntutin dia, tapi susah banget karena rame. Badan aku besar, dan akhirnya aku balik ke tempat awal dan meyakini diri kalau lukisan itu akan kembali ke aku. Oke.
Tiba-tiba lukisan aku dinotis sama bocil yang bawa lukisan aku tadi, dan dia dapat hadiah dari Kak Willy. Tapi setelah aku tanya, kata si bocil kalau Kak Willy emang ngasih HP-nya ke dia. Dan aku yang ngelukis juga mau dikasih HP, tapi nggak tahu kapan dan mau dipikir dulu. Akhirnya aku bingung plus marah sama yang di panggung. No, kalau aku juga punya bukti kalau itu lukisan aku. Tapi sampai Kak Willy-nya turun dari panggung advokasi, aku nggak ada di respon, sedih banget. Aku tahu itu hanya sebuah barang yang bisa dibeli, tapi ada orang yang sudah berjuang hingga bawa gelur. Men, karya seni itu meskipun bisa dibeli, tapi kalau lu yang buat sendiri itu spesialnya kerasa banget, men. Anjay. Ya kayak waktu gua ngegambarin karikatur aja buat ibu negara gitu, waktu belum jadian, waktu belum jadi pasangan suami istri gitu. Dia seneng banget meskipun gambarnya ampas ya. Orang lain ada juga. Nah, kayak gitu jadinya. Nah, yang epicnya adalah sebenarnya si bocil ini dapat 2 opsi gitu hadiahnya. Enggak HP iPhone doang, tapi umroh anjir. Tapi beliau memutuskan untuk ngambil HP iPhone. Anjay. Kenapa Willy kalau buat video musiknya ini terus dah? Jangan-jangan mata-mata ini emang bener-bener sengaja gitu. Nggak, itu gue bercanda doang ya. Siapa yang bikin ini, Bu? Ini yang bikin kakaknya, tapi dia malu karena anak SMA. Bagus banget, selamat 69 juta. Man, this is not Willy Salim fault, man. This is not Willy Salim fault. This is just a little problem that goes bigger because his mom. Jadi bagaimana Bang Ray kelanjutan dari drama ini yang tidak dijelaskan sama Om Salesman? Jadi Mas Juliannya sendiri itu via Instagramnya udah langsung dihubungi sama pihak dari Dr. Richard Lee. Seperti biasa kemarin waktu rendang, oke, di follow up lagi sama Dr. Richard Lee. Sekarang drama lukisan maut gitu ya, drama giveaway iPhone maut itu langsung dihubungi sama tim dari Dr. Richard Lee, dan kemudian Mas Julian ini langsung dikasih hadiah beasiswa pendidikan sebanyak 5 juta rupiah. Jadi udah happy ending sebenarnya kalau misalkan dilihat dari POV ininya ya, apa namanya, si kreator asli ya. Tapi sepertinya masih belum happy ending buat si ibu dan juga anaknya yang sampai sekarang mungkin masih tetap jadi bahan gunjingan dan juga obrolan orang-orang kayak gitu. Intinya itu aja mungkin topik kopi pada kesempatan kali ini. Menurut gue ini cuman sekedar hiburan doang gitu ya, sebelum kita pada akhirnya ngebahas dan juga disusun lagi soal kebijakan-kebijakan yang ada di negara tercinta ini. Seenggaknya boleh lah ya sekali 2 kali bahas yang receh-receh kayak gini, biar ya otak refresh gitu, meskipun gak refresh banget karena ngomongin drama lagi. Cuman gimana pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu pendapatnya, terus habis jawab buat like. Oke, terima kasih banyak. Itu ide gue. Sampai jumpa. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 so